Di Clue Podcast ini ada anak magang. Anjay. Selamat datang Dora di dunia Clue World. Hai Chloe. Kayak kemarin, episode kemarin gue sempet sebut bahwa gue bakal menyelipkan sebuah berita-berita terhangat, tapi bukan berita lambe ya, mohon maaf, tapi ini lebih berkelas gitu. Dan ini cuman nggak into deep, tapi cukup tahu aja. Biar kalian semua nggak bosen langsung dengerin gue bacot ya kan. Ini kan ada selingan breaking news dulu ya kan. Udah kayak radio gitu deh. You're listening to Clue Podcast. Gue dapat ini sih, gue dapat komplimen dari orang-orang kayak enak ya punya kakak kayak kakak lu sama lu tuh serasi banget di rate-nya asik banget gini. Dia nggak tahu. Iya nggak tahu. Karena gue suka gitu. Gue juga sebagiannya suka. Gitu. Suka aduh. Ya gimana kita tuh kayak nggak punya apa ya emosi yang di tengah-tengah gitu. Yang nggak marah banget, yang nggak seru banget gitu. Kita nggak di tengah-tengah. Kalau seneng banget, tapi kalau misalkan marah, wah bisa berantem banget gitu kan. Itu ya that's normal sih. Maksudnya ya karena hidup adik kakak ya pastilah ada kayak gitu-gitunya, namanya orang beda kepala ya kan. Udah hukum alam sih sebenarnya seharusnya. Even orang kembar aja temen gue itu seangkatan, sekelas, ya tetep aja segeng pergaulan gitu ya, sepergaulan gitu dan segeng gitu kita sama mereka berdua ya beda juga kok pemikirannya. Apalagi kita yang bentukannya aja beda ya kan. Udah beda 5 tahun. Beda 5 tahun juga. Orang tua kita juga keras. Kita juga sama-sama keras. Gue keras dengan dunia gue, lu juga keras dengan dunia lo. Emang hidup gue tuh keras. Sedih. Ya sama-sama keras. Kalau misalnya lu lihat gue akur gitu di internet, ya itu lagi apa ya? Lagi akur aja. Emang pada komennya gimana sih? Daripada bilang kayak gue pengen dah punya kakak kayak kakak lu yang maksudnya asik gitu, bisa berdua, bisa akur setiap hari. Wow. Nggak tahu aja. Tapi ya bagus dong, maksudnya berarti kita tidak seperti orang kan ada juga ya, maksudnya keluarga yang apalagi yang keluarganya adik kakaknya banyak gitu. Wah, apalagi soal kalau udah mulai gede itu terus nanti ribut soal duit apa segala macam. Maksudnya kita masih di tahap yang wajar gitu loh, masih nggak yang sampai sebenci itu terus jadi nggak kontek-kontekan antara adik kakak, kan kita nggak sampai kayak gitu. Dan jangan sampai seperti itu. Apalagi soal duit, shy, duit nggak dibawa mati, shy kalau kata Keanu, jangan ngadi-ngadi deh. Kenapa ya, gue tuh kalau misal uang gue pelit karena gue lagi sekarang, ngerti gak sih? Karena gue gak punya duit, jadi kayak pelit, ngerti gak sih? Karena ya, itu I save for my life gitu loh. Coy kalau gue punya duit, ya udah silakan, gue punya gue kasih nih, gue kasih ambil. Gue kalau sekarang kan kayak, gue gak punya duit anjing. Makanya gue pelit. Karena gue juga pengen beli ini, gue juga pengen beli kopi su, pengen beli itu. Normal lah, dan lo di tahap yang karena lo belum kerja dan lo bukan dan lo nggak punya tanggung jawab lah istilahnya gitu loh. Kalau kayak gue mau bilang gue nggak punya duit tapi gue punya tanggung jawab gitu kan, gue anak paling tua gitu. Gue mau bilang nggak punya duit juga ya nggak bisa mikir gitu loh. Dibilang punya duit ada, cuman kan dipakai buat kebutuhan yang lain. Yes. Sebagai kakak yang tertua dan sudah kerja ya. Sebenarnya kalau misalnya lulus S2 itu sebenarnya menjamin dapat kerja nggak sih di Indonesia? Actually enggak. Gue sih bisa bilang itu enggak ya. Maksudnya karena menurut gue gini, kalau gue sebagai pemilik perusahaan pun gue nggak mau ngelihat hanya dari CV karena lu S2 aja gitu. Yang gue lihat pertama attitude lo. Maksudnya gue sih lebih ke menempatkan diri, kalau gue sebagai perusahaan gue ngeliatnya kayak gitu ya. Dan memang di Jakarta pun tidak seperti itu. Buktinya temen gue
ada kok yang sampai gue istilahnya udah masuk 2 tahun ini baru dapat kerja gitu dari kita lulus kemarin gitu. Ada juga yang kemarin kerjanya cuma 3 bulan, habis itu nggak diperpanjang kontraknya sampai sekarang nganggur, ada gitu. Jadi tidak menjamin sih, jadi balik lagi ke orangnya gitu. Kalau orangnya memang gigih dan istilahnya emang sih lo fresh graduate tapi gue gini ya depends on orangnya dan depends on company-nya. Oh begitu ya. Tapi sempet gak sih ngerasa kayak, aduh gue kan S2 nih, mohon maaf, nggak mungkin gue tiba-tiba dapat gaji juga sama aja kayak S1 juga gitu. Punya nggak gitu? Kayak kalau waktu gue awal-awal kerja, startnya rate gue gitu ya, maksudnya gaji gue akan minta startnya tidak yang pasti di atas UMR gue mintanya, karena gue S2, jadi istilahnya bedanya gitu. Jadi berani untuk minta di atas UMR karena lo S2 gitu. Kalau misalkan lo S1 ya pasti kan mau nggak mau at least UMR gitu, pasti kan gitu kan. Anak-anak fresh graduate gitu yang S1 gitu. Itu pun gue juga dulu nggak neko-neko banget sih, maksudnya nggak tinggi banget gue mintanya gitu loh, karena gue sadar gue S2 tapi gue fresh graduate gitu, bukan yang kalau orang-orang kan banyak yang lo udah S1 dulu, lo kerja baru lo ambil S2 gitu kan rata-rata orang. Kalau gue kan karena langsung lulus S1 langsung sambil S2 juga gitu kan, jadi kan nggak sempat ada jeda kerja. Paling gue sempat minta izin sama bokap kan mau kerja, tapi kan nggak boleh tuh. Akhirnya gue kan cuma magang aja, jadi gue jalanin S2 sambil magang gitu. Jadi agensi sih, cuman jadi ya paling nggak gue punya pengalaman kerja, punya pengetahuan yang cukup lah untuk di dunia kerja. Gue mikirnya kemarin tuh gitu, karena ya bokap gak izinin kerja, gue juga langsung S2, nggak ada jeda kerja dulu apa segala macem gitu kan. lo anak Axel ya? Jatuhnya gitu kali ya. Kelihatannya seperti itu, tapi sebenarnya gue tetap 2 tahun sih jalaninnya. Berarti itu lo paginya S1 malam S2 gitu? Betul, sempat di tahun pertamanya gue begitu. Atau Coba. magang waktu S1-nya lagi magang, jadi dari jam pagi sampai sore gue kerja di magang di kantor, malamnya gue kelas S2 gitu. Nah udah liat kan, terlihat perbedaan jauh antara gue sama kakak gue tuh jauh. Gue yang super malas buat belajar, gue gak peduli sama belajar, tapi gue tetap berkarya. Asik. Kakak gue gigih banget untuk belajar, S2 dibabat, semua dibabat. Sebenarnya enggak, kalau lu lihat gue tipikal gue belajar ya, secara gue belajar gitu, gue bukan tipikal anak-anak orang-orang yang cum laude terus rajin banget belajar, enggak. Gue lebih mikirnya gini, gue sadar nih gue nggak punya skill kayak kalau lu kan, lu sadar nih lu punya skill nyanyi apa segala macam ya. Kalau gue lebih ke gue sadar gue tuh nggak punya skill lain gitu loh. Jadi gue pikir ya kenapa nggak juga waktu ditawarin sama bokap S2 gue nggak terima gitu. Toh juga nanti kalau gue udah kerja, gue begitu kenal duit sih kayak gue nggak akan ngambil sekolah lagi gitu loh. Jadi gue pikir ya deh aja mumpung aja gitu, bokap nawarin, terus gue pikir gue sih nggak akan deh kayaknya kalau udah kenal duit gitu kan. Udah gitu gue juga udah punya plan ke depannya seperti apa gitu, jadi kayaknya nggak akan aja gitu ngambil S2 sebenarnya kalau gue nggak ditawarin kayak kemarin dan tidak ada program itu di kampus gue kemarin ya. Asik. Karena gue tipikal orang yang sesimpel itu gitu loh, maksudnya kayak belajar tuh gue juga nggak pinter-pinter banget di depan teman-teman, maksudnya dibandingkan teman-teman gue biasa aja sebenarnya gitu loh, bukan yang kumlat atau yang nilainya A semua, gue enggak gitu. Based on itu aja sih, dan gue pikir ya udah kalau gue S2 kan lumayan juga nih, paling nggak even gue telat start kerjanya tapi gajinya mungkin startnya bisa di atas teman-teman gue yang lain gitu kan. Meskipun ya itu lebih ke gue pada saat gue minta gaji gue juga istilahnya
gue berkaca bahwa gue ini fresh graduate gitu, gak ada pengalaman apa-apa gitu. Butuh perjuangan juga ya sampai ada nih orang nih. Asik kan malam-malam nih ketok gue lu ada pada sumpah itu cuma debat perkara ada spidol atau pensil warna. Ada nggak ada, kenapa sih udah malam tau dia langsung nangis. Oh itu kan beda, itu waktu gue S1 maksudnya, karena gue dapet dosennya kan killer, lu tahu kan, killer sekiller-killernya umat, tau gak lo. Jadi kayak sementara gue tuh orang, ya itu tadi gue bilang, gue tuh sebenarnya ya gue mungkin sekolahnya PS2 tapi gue orangnya dalam belajar pakai cara gue sendiri yang sesantai itu. Jadi begitu gue dapet dosen yang detail terus yang apa ya, yang begitu deh, jadi nggak sesuai sama gue yang orang yang santai gitu kan, jadi gue nya stres gitu ngejalaninnya, jadinya stres gitu. Anjir gak jelas banget nih orang. Tapi gue juga orangnya pengen perfect juga, maksudnya pengen dapet yang bagus juga, tapi gue orang yang santai buat dapetin itu gitu loh, bukan orang yang terlalu ambisius banget gitu loh. Terus jadinya kan ada kan orang-orangnya yang oh gue mau jadi sarjana ini gue gigih banget dan gue pokoknya harus, kalau enggak gue cecer, gue deketin dosen apa gitu. Gue enggak jadi jilat ngejilat dosen atau ngasih pandos kado apa panjat dosen. Gue enggak gitu loh. Dapat syukur, nggak dapat ya udah gitu loh, cari lagi, mungkin gue nggak di situ kali, gue gitu orangnya. Clue breaking news. Oke guys, selamat sore. Aku Dora. Nah, sekarang aku tuh pengen bacain berita terhangat di minggu ini. Nah, berita pertamanya itu datang dari masalah COVID. Nah, lo harus tahu nih Klu ini. COVID tuh makin hari makin, wah kacau banget sih. Makin nambah kasus-kasusnya. Tapi lo harus tahu nih yang lebih parah nih. Dari Jakarta Timur di Pasar Rebo. Katanya kalau misalnya orang yang nggak pakai masker disuruh masuk ke ambulans, dimasukin ke keranda mayat dong. What the Berita yang kedua. Oke, berita yang kedua, sedih banget ini Klu. Berita ini bahwa pemeran utama Black Panther, Kate Reeves, harus meninggal. Sedih. Tapi tuh ada tau footage dia sempat di interview gitu waktu di red carpet, pokoknya promosi Black Panther. Itu sempat di interview sama salah satu TV di sana, TV lokal lah. Bagaimana nih Black Panther kedua gimana ekspektasinya, gimana pemeran utama Black Panther ini bilang I'm dead. Dan beneran dong. Sedih banget. Gue ngerti sih, maksudnya I'm dead tuh kayak gue gak ngerti lagi nih, Black Panther 2 tuh bagus banget dan segala rupa. Gue tuh awal banget tuh kepikirannya apa dia kena COVID. Ternyata tuh dia bukan kena COVID, dia tuh kena kanker usus gitu. Nah, berita ketiga itu datang dari Kalimantan. Lo tau gak sih hutan hujan terakhir? Nggak tahu. Nah, hutan hujan terakhir yang hujan kinipan gitu loh, itu katanya bakal mau ditebang hutan itu untuk dijadiin tambang PT SML, pelestari hutan adat gitu, orangnya gitulah, ditangkap gara-gara ngelawan, pokoknya ditangkap deh untuk kesekian kalinya permasalahan kayak gini tuh dia ditangkap terus untuk kayak proses kelanjutannya gitu. Nah, lo harus tahu nih, kalau misalnya di hutan hujan ini katanya kalau misalnya sampai ditebang, ini bakal ada banjir besar-besaran karena ini adalah termasuk hutan hujan yang bisa nyerap air hujan itu dalam kapasitas yang gede. Jadi kalau misalnya hutannya ditebang ya otomatis ya banjirnya makin banyak. Nah, ini balik lagi nih yang tadi gue bilang nih. Kayak di satu sisi harus pro, di satu sisi harus kontra. Di satu sisi ya PT SML kan harusnya kan untuk kayak perekonomian gitu kan. Tapi di satu sisi ini hutan gitu loh. Untuk penyerap kapasitas air hujan. Continue. Wah, tapi ya nilai gue videografi kemana pas 93. Seharusnya sih nggak tahu ya, kalau lu komunikasi menurut gue ketika kuliah atau mungkin karena di kampus gue juga mencetaknya, fokusnya adalah ke mencetak anak-anak praktisi kali ya, jadi menurut gue kuliah lebih gampang daripada sekolah, karena istilahnya sekolah semuanya lu pelajari nih. Kalau kuliah kan nggak, lu spesifik sama apa yang ya udah yang lo interest di situ gitu kan. Jadi lo pertama lo interest, kedua ya belajarnya yang lo suka doang gitu kan. Jadi ya udah, seharusnya sih nilai lo lebih bagus harusnya. Nah, lo sebelum lo masuk, aduh jangan nyebutin, ntar dikasih tit gitu. Lo
Kan lu harusnya kan pengennya masuk di apa, ada deh institut kesenian lah pokoknya di Bandung lah ya. Lu dilesin sama bapak nih, tapi kenapa nggak masuk? Ya itu dia, gue tuh anaknya kan gitu ya. Enggak, maksudnya kalau kayak ya maksudnya yang berbau-bau seni tuh kayak gak masuk gitu. Tapi kirain gue dilesin tuh gue masuk gitu. Oh ya, kalau Kalau lu kenapa? kalau itu lebih ke kalau lu bandinginnya gitu ya lu nggak bisa bilang gitu karena istilahnya ya gue sama lu beda gitu kan. Cuma kalau gue memang anaknya jiwa itu ada tapi nggak sekental lu mungkin kadarnya gitu. Dan atau mungkin lebih kayak gini, gue tipikal orang yang moody kali ya bisa dibilang gitu. Kalau gue lagi bagus banget Scorpio. Kalau gue lagi bagus tuh bagus banget, tapi nanti bisa lagi jelek jelek-jeleknya umat gitu. Jadi kayak apa ya? Bisa dibilang sebenarnya bagusan lu tuh tahu purpose hidup lo gitu. Kalau gue lebih ke yang ya kayak air mengalir aja gitu loh. Kalau ya jatuhnya di situ ya udah di situ, kalau kayak udah gitu loh bos. Gue sebenarnya mungkin begitu, cuman gue apa ya, meskipun mengalir tapi pakai strategi gitu. Jadi istilahnya kalau jatuh lu jangan jatuh banget gitu. Boleh. Gue juga untuk mendapatkan tahu saya pengen jadi penyanyi juga dapat pressure dari teman, dari Anda juga masih ingat. Bagus dong, berarti istilahnya gue selama ini ngetekan lo ada hasilnya dong. Tapi gue juga sempat ada debat juga sama, gue belum cerita sama lu sih. Gue sempat tahun 2014 sempat kayak gue nggak percaya sama Tuhan Yesus. Waduh. Gue cuma emak doang tahu. Gue nggak pernah kasih siapa. 2014 sebelum kita pokoknya 2 bulan atau 1 bulan gitu sebelum kita ke Belanda, gue sempat gitu mikir kayak gila ya gue waktu itu emang sekelilingin banget sama orang-orang yang kayak saudara kita siapa sih yang itu jaga karate deh. Siapa ya, cewek pokoknya deh, Anaknya Tante Betty. iya kayaknya deh. Pokoknya gue lagi sekelilingin sama orang-orang yang hebat yang istilahnya dapat penghargaan ini dapat itu. Sedangkan gue waktu itu bener-bener yang gak tahu gue mau ngapain dan segala rupa. Terus tiba-tiba ya istilahnya gue ya gak bisa ngapa-ngapain lah. Terus dari situ gue udah kayak ngerasa kayak I don't believe in God. Karena gue ngerasa anjir gue udah berdoa tiap hari tapi gue gak dapet berkat ya. Terus ya udah akhirnya gue situ udah Nafas laut tiap hari itu berkat bos. kan umur 14 tahun mohon maaf. Terus ya udah dari 14 tahun itu gue rada kosong beberapa bulan itu, ngerasa kayak ngartuan tuh kayak ya kosong aja gitu. Tahun 2015 bam, everything has changed dude. I could sing, I can dance. Yang waktu Natal pertama gara-gara dance gue ngajak gitu ya. Terus tahun itu juga kalau nggak ada gue pengen jadi apa, YouTuber. What the fuck, lagi ala-ala pengen jadi mencoba dan fail. Aduh serem-serem sila. Oke, let's go. Jadi kita baru mau masuk ke TSMSD. Dan gue nggak kebayang kalau misalkan maksudnya gue tuh bakal kerja di Dekatkan tangan Anda ke tombol kantor atau tempelkan kartu parkir. Jangan di ya. Silakan masuk. Pastikan tunggu kendaraan di depan Anda. Iya bang. Gue gak kebayang kalau misalkan gue tuh kantoran sih enggak sih. Gak kebayang banget. Duduk laptop, not doing nothing. Kalau kantorannya Prambors, maksudnya yang radio apa-apa lah babet. Cuma kalau ya kayak gue juga kan maksudnya kayak suka. Kayaknya gue sekarang kan nyantai kantor gitu. hanya sampai jam 12, habis itu sisanya gue kemana visit gimana. Oh ya jelas, every day, every night dapat minum apa makanan yang aduh. Loh, gue aja tau gak, gue kalau makan di rumah makan tempe gitu ya sambil ngeliatin updatean lo, anjir dia anak banget ya. Gue tuh gini loh guys, maksudnya bukannya gue nggak mikirin lo nyokap di rumah gitu, enggak, lebih ke gini karena gue pikir ya udah followers gue emang sih nggak banyak banget, cuman kan bagian daripada bangun hubungan sama klien gue. Kalau gue ngupdate kan berarti gue appreciate
produk mereka dong gitu, lebih ke kayak gitu. That's why gue update. Ya gue nanti kayak aduh pengen kapan ya gue bisa beli gitu anjir. Beli Wingstop aja udah seneng anjir. Udah enak gitu. Apalagi udah diajak ke Pasmod, itu udah paling the best from the best. Kalau mau beli apa? Padahal bisa sih beli di Superindo, cuman kayak udah beli aja di Pasmod biar bisa beli apa ini apa. Begitulah orang gak punya duit. Beda sama kakak gue yang udah kerja. Jangan gitu-gitu amat, aku sedih banget kayaknya. Gue gak suka sih dengar kayak gitu. Tapi gue bisa sombong juga nih. Ini jaket yang gue pakai sekarang juga karena hasil gue nyanyi pertama waktu di TVRI. Wah, skip. Cakep. By the way, Clue itu sebenarnya Clue itu lebih daripada gue. Dalam arti gini, dia dari kecil bisa nabung buat dapet Nintendo, handphone. Gue nggak bisa. Dari dulu tuh duit nih, entah itu duit Natal, entah duit cincin atau apapun, buat pergi pasti buat liburan. nongkrong gitu. Bukan buat liburan loh, buat nongkrong. Dan duit gue habis buat nongkrong, makan, udah. Sedangkan teman-teman gue itu bisa buat yang kayak even sampai mereka udah kerja sekarang tuh mereka bisa nabung duit buat liburan kemana-kemana. Kalau di otak gue begitu kerja enggak. Ya waktu tahun pertama gue bener-bener ya masih kayak dulu aja gitu, yang habis buat nongkrong. Baru abis itu gue mikir kayaknya harus ada tabungan nih. Tapi buat beli apa ya? Gue lebih suka nabung buat beli barang gitu, jadi kelihatan gitu. Sedangkan kalau teman-teman gue tuh duitnya habis buat liburan. Tapi ternyata liburan itu gue tanpa gue sadari itu ternyata kebutuhan psikologis kita semua. Jadi ya begitu deh. Beda sama gue sama kakak gue. Jadi sekarang gue udah bisa lah gitu buat. Gue makanya tau gak sih, gue dari kemarin tuh ngeliat iklan rumah terus dari kemarin di Instagram. Gue mikir aduh gue pengen punya rumah, gue pengen bangun rumah sendiri, gue pengen ada studionya, gue pengen ada itunya. Terus gue mikir ntar kalau misalkan gue udah punya nama di industri permusikan dan hiburan, gue pengen nabung buat beli rumah, buat ngebangun rumah, sama nge-hire pembantu. Ya nggak Sil? Yes, bagus dong. Ya nggak Sil? Mana HP lagi lo? Udah berapa menit sih? Wow, 20, lama juga. Alright, just that. I'll see you in the next episodes. Karena kita sedang menjalankan misi Rahasia yang nggak boleh orang rumah tahu. Ya papa tahu kayaknya sih. ya, papa tahu. Papa tahu. Tapi ya satu orang itu doang yang nggak boleh tahu. Ada Instagram yang mau dipromosikan mungkin? Follow Jills.dessert ya guys. Gue pikirnya dia mau Instagram personal atau gini, ya sekalian jualan lah ya. Dong, kita jualan aja guys, ya enggak? Hari gini. Boleh. Ya kalau mau follow gue juga boleh di Sila Kirsten. SJILAAQIRST. Dan gue juga di Cliff06. Isinya ada ya banyak konten-konten gue yang sering gue promosiin. Ada juga di YouTube, Spotify, Cliff Podcast. Silakan didengarkan dan ya, I'll see you in the next episodes. Bye. Bye.